Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Imam Syafi'i dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Pada kesempatan yang baik ini kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'atan. Masuk pada hadis yang ke-65. Kemarin kita bahas tentang hadis ketika Ali bin Abi Thalib mau bertanya tentang masalah Mahdi, tapi memerintahkan Miqdad. Sekarang kita bahas permasalahan. Apakah mencium istri sebelum sholat membatalkan wudhu? Atau yang lebih tepat lagi pertanyaannya, apakah mencium istri itu membatalkan sholat? Jawabannya adalah tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Aduh, kok bisa? Ini mana dalilnya? Nah, ini dalilnya. Dalilnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Pada hadis yang ke-65 ini, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha menceritakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala nisa'ihi atau qabbala ba'du nisa'ihi. Jadi sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mencium sebagian istrinya. Ya, sebagian istrinya. Qabbala ba'du nisa'ihi. Terus setelah mencium apakah beliau wudu? Ternyata setelah mencium beliau itu summa kharaja ila sholah, kemudian keluar menuju sholat, walam yatawaddo, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu ketika mencium istrinya mau sholat. Padahal berarti ini menunjukkan tidak batal ketika orang menyentuh istrinya atau bahkan mencium istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan didhaifkan oleh Al-Bukhari. Coba kita lihat catatan kakinya di sini. Sahih. Diriwayatkan oleh Ahmad dan dinyatakan berilat oleh Al-Bukhari sebagaimana dalam I'lal At-Tirmidzi nomor 50. Syekh kami berkata dalam Al-Mishkah juz yang pertama nomor 105, saya katakan akan tetapi hadis ini sahih. Ini Syekh menjelaskan. Kenapa? Karena telah diriwayatkan dari jalan-jalan lain yang sebagiannya adalah sahih. Jadi sebagiannya adalah sahih, sebagaimana kami telah mentahqiqnya dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Dan silahkan rujuk juga tahqiq Ahmad Syakir terhadap Sunan At-Tirmidzi juz yang pertama nomor 133 dan 100 sampai 142. Jadi kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang sahih. Berarti tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu ketika mencium istrinya. Terus pertanyaan, bagaimana tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Aula mastumun nisa." Atau dia menyentuh wanita. Maka yang dimaksud sebagaimana penjelasan ulama adalah itu maksudnya adalah yang membatalkan ketika dia berhubungan atau bersetubuh, maka itu membatalkan.
Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian pembahasan yang ringkas ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum ajma'in.